teman-teman dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, ada satu bidang ilmu, disiplin ilmu yang dulu ketika kita berada di pondok pesantren ini sangat populer, yaitu ilmu mantek, ilmu logika. Ilmu mantek ini adalah bagian daripada ilmu filsafat. Sebelum kita membahas tentang ilmu mantek ini, lebih dahulu kita harus memahami sejarah munculnya ilmu ini. Jadi ilmu ini muncul itu sekitar paruh kedua dari abad ke-5 sebelum Masehi. Tepatnya di sebuah kota, nama kota tersebut kota Athena di Yunani. Masyarakat kota Athena ini mereka senang berdebat, senang berdiskusi, dan mereka juga pandai menyusun kata demi kata untuk ketika mereka berdebat, bermujadalah, tujuannya untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya. Namun dalam perdebatan ini tentu tidak terarah dalam diskusinya, sering menyimpang karena mereka tidak memilih kebenaran, tidak mencari kebenaran, tapi tujuannya hanya untuk memenangkan argumentasi yang mereka punya dan mematahkan orang lain. Apalagi ditambah lagi dengan munculnya satu kelompok kaum sofis. Kaum sofis ini adalah satu kelompok yang pandai berretorika, pandai berdebat, pandai berdiskusi, pandai memutarbalikkan kata demi kata, sehingga yang tadinya benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar, karena mereka beranggapan yang namanya benar itu adalah relatif. Benar kata orang belum tentu benar kata kita. Kita benar bagi orang belum tentu benar, karena mereka beranggapan benar itu persepsinya beda-beda. Mereka menganggap apa yang mereka lihat secara empiris, panca indera, itulah yang mereka anggap kebenaran. Mereka tidak menggunakan undang-undang akal, ilmu logika. Sehingga muncul di masa itu ada seorang pemikir namanya Socrates. Nah, Socrates inilah yang mampu membungkam para pendebat-pendebat yang seperti ini. Socrates ini mengeluarkan yaitu ilmu ta'rif, definisi. Maka muncullah definisi menjelaskan tentang kata ini apa, ini apa, ini apa. Nah, ini dari Socrates. Terus berlanjut kepada muridnya. Muridnya bernama Plato. Kemudian turun lagi kepada muridnya yang berikutnya. Plato punya murid lagi namanya Aristoteles. Maka dari Aristoteles ini menulis sebuah buku. Dan buku-buku tulisan Aristoteles inilah di masa dinasti Abbasiyah, tepatnya itu di masa Sultan Ma'mun, Al-Ma'mun. Maka sang sultan ini memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, buku-buku filsafat pemikiran yang ada di Yunani itu diambil lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka dari sinilah awalnya filsafat ini dikenalkan ke dalam Islam. Tapi ulama Islam mereka tidak menerima semuanya, diseleksi. Maka dari sinilah muncul perbedaan pendapat daripada ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan seperti Imam Nawawi dan Ibnu Salah. Mereka berpendapat karena ini berbahaya, bisa mengganggu akidah. Tapi mereka juga membolehkan. Membolehkan itu mewarisi sunnah wal kitab. Yang mampu memahami sunnah dan Al-Quran, nah ini dibolehkan. Tapi yang tidak paham, nah ini nggak boleh. Ini pendapat siapa ini? Imam Nawawi dan Ibnu Salah. Lalu yang selanjutnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyarankan perlu kita
mempelajari ilmu mantek ini. Bahkan Imam Nawawi ini pernah mengatakan, man lam ya'rifu fala thiqata fi ilmihi. Jadi siapa yang tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu tentang ilmu mantek, ilmu logika ini, maka boleh dipastikan ilmunya ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Jadi bisa dipertanyakan kredibilitas keilmuannya. Kenapa kita butuh mempelajari ilmu mantek ini? Jadi kita tidak bisa menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini kafir atau mukmin sebelum kita bisa mendefinisikannya, sebelum bisa kita mentakrifkannya. Nah, dalam mentakrifkan ini, dalam mendefinisikan ini, tidak boleh kita sembarangan sekadar mendefinisikan seperti ini. Harus ada acuannya. Acuannya inilah yang diatur dalam hukum ilmu mantek. Jadi kalau dalam ilmu mantek itu dua macam jenis ilmu. Ilmu hadis, ada ilmu muhdis, ilmu makhluk dan ilmunya sang khaliq. Nah, idrak mufradin tasawwurun ulim wa darku nisbatin bi tasdiqin musim. Nah, ini dijelaskan nih di dalam kitab As-Sulamul Munawwar. As-Sulamul Munawwari, tangga yang dihiasi. Nah, jadi besok kita akan membahas ini dua macam ilmu ini. Ilmu makhluk dan ilmu khaliq, sang pencipta. Nah, dalam pertemuan yang berikutnya. Jadi itulah sekilas cerita sejarah munculnya ilmu mantek di tengah-tengah umat Islam, yaitu dimulai di masa Abbasiyah ketika terjadi penerjemahan besar-besaran kitab-kitab, buku-buku dari Yunani diambil, ditransfer ke dalam dunia Islam, lalu diterjemahkanlah atas perintah dari Al-Ma'mun, Sultan Dinasti Abbasiyah,